Hai semua, Assalamualaikum. Kita masuk di pertemuan 3. Hari ini kita sudah masuk ke bab 2, koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian memahami apa sih koordinat kartesius, bagaimana sih menentukan titik pada koordinat kartesius, dan menentukan posisi relatif atau jarak antara dua titik pada koordinat kartesius. Simak videonya, jangan lupa catat materinya. Selamat belajar. Hari ini kita bahas bab 2 koordinat kartesius. Kalau di buku paket kalian ada di halaman 44 sampai 49. Nah, koordinat kartesius ini adalah dua sumbu yang saling tegak lurus. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Yang mendatar selalu sumbu X, lalu yang tegak selalu sumbu Y, selalu ya, mendatar X, tegak Y. Nah, di koordinat kartesius ini, di tengah-tengah ini disebut sebagai titik pangkal. Dia ini 0,0, selalu disebut titik pangkal. Dalam koordinat kartesius, dari titik pangkal ke kanan dia positif nilainya, ke kanan positif nilainya ya. Lalu kalau dari 0 di sumbu X ke kiri dia nilainya negatif. Dari titik pangkal ke atas dalam sumbu Y nilainya positif. Dari titik pangkal dalam sumbu Y ke bawah dia nilainya negatif. Gini, karena dia titik pangkal 0,0 maka ke kanan dia positif, maka di sini kita bisa tulis dia positif 1, positif 2, 3, 4, 5, 6. Dari titik pangkal ke kiri dia negatif, berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Dari titik pangkal ke atas dia positif, maka 1, 2, 3, 4. Dari titik pangkal ke bawah dia negatif, maka min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, ini sumbu ini dia bisa diperpanjang terus-menerus sampai angka yang tidak terhingga. Bisa diperpanjang ke kanan, bisa diperpanjang ke kiri, ke atas, ke bawah. Makanya dia di ujungnya itu bentuknya tanda panah, karena dia bisa diperpanjang sampai angka yang tidak terhingga atau sampai angka yang kalian butuhkan gitu. Nah, dalam koordinat kartesius ada yang namanya kuadran. Kuadran itu dia berbalik arah, tidak searah jarum jam ya, jadi berbalik arah dari arah jarum jam. Kita mulai dari si bagian positif nih. Ini kan ke sini positif, ini ke sini positif. Nah, ini bagian positif nih. Bagian positif ini dia dinamakan sebagai kuadran 1. Karena dia kalau searah jarum jam dia kan ke sini ya. Karena kuadran itu tidak searah jarum jam atau berbalik, nah berarti dia ke sini arahnya. Yang ini maka kuadran 2. Ini kuadran 3. Yang ini kuadran 4. Kuadran 1 dia daerahnya X positif, Y positif. Kuadran 2 daerahnya X negatif, Y negatif. Kuadran 3 daerahnya X negatif, Y negatif. Kuadran 4 daerahnya X positif, Y negatif. Ini kuadran 4, gitu ya. Nah, lalu gimana misalnya kalau misalnya kita mau menentukan titik gitu. Di sini kan ada nih, ada rumah, warung, hotel, sama masjid ya. Dia ini sudah berada di titik-titik tertentu. Tentukan titik pada koordinat kartesius warung. Yang A warung. Warung yang mana? Ini warung. Kita lihat di sini. Titik ini harus X, Y, harus X, Y, nggak boleh Y, X, nggak boleh Y duluan, harus X, Y. X ini disebut sebagai absis, Y ini disebut sebagai ordinat.
Karena titik ini X, Y, maka kita cari titik warung. Ini warung yang kita sebut dulu X-nya. X itu yang mana? Yang ini atau yang ini? X itu yang mendatar. Karena warung ini posisinya ada garis ya, ada di -3, lalu si Y-nya ada di 4, maka warung ini ada di titik -3,4. Kedua, masjid. Masjid yang mana? Ini masjid. X, Y. Masjid X-nya berapa? X ini yang mendatar. Di sini nih. 4, Y-nya berapa? Ini Y-nya yang tegak. Ini. -3. Rumah yang mana? Ini rumah. X dulu, X-nya berapa? Ini X. Pas di 2. Y-nya pas di 3. 2,3. Yang hotel. X dulu. Berarti ini -4, Y-nya ini juga -4. Nah, sekarang kita akan menentukan titiknya di koordinat kartesius ya. Tentukan posisi titik pada koordinat kartesius A 1,4, B 2,-4 lalu sampai F ya. Nah, di sini lalu Ibu buat koordinat kartesius, dua sumbu yang saling tegak lurus. Yang mendatar itu X, yang tegak lurus itu Y ya. Ini titik pangkal 0,0 berarti ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Oke? Nah, udah sampai sini baru kita tentukan titiknya. Tadi titik itu X, Y ya. Berarti si 1 ini X, si 4 Y. X-nya 1, berarti ini. Y-nya 4. Berarti yang ini. Y-nya 4, X-nya 1. Berarti di sini. Ini titik A. 1,4. B 2,-4. Ini X, yang ini Y. X-nya 2. Ini Y-nya -4, berarti Y-nya yang bawah. -4 di sini Y-nya. 2 sama -4. Ini B 2,-4. C -3,5. X-nya 3, Y-nya 5. X-nya -3, X -3, Y-nya 5. Y 5 ini. Di -3 sama 5. Ini C. -3,5. D -2 X-nya -2, Y-nya -2, berarti Y-nya -2 ke bawah juga. -2 sama -2. Ini D -2,-2. E 4,-1. X-nya 4. Ini X-nya 4, Y-nya -1. Berarti Y-nya -1 ini ya, yang bawah sini. Ini E 4,-1. Yang F, X-nya -1. F X -1, Y-nya -2. Y -2. Diganti deh ke terlalu dekat. Ibu ubah jadi -5,-6 deh. -5 X-nya, Y-nya -6. Ini titik F. -5,-6. Tadi kita udah menentukan titik suatu objek pada koordinat kartesius, lalu menentukan titik di koordinat kartesiusnya. Sekarang kita bahas posisi relatif atau jarak. Posisi relatif atau jarak ini berarti menyangkut dua titik, dari titik apa ke titik yang berikutnya, misalnya gitu. Nah, di sini ada koordinat, udah ada titik-titiknya. Ini Bu pakai soal yang tadi yang kedua. Ini udah titiknya, ada A, B, C, D, E, dan F. Udah ada 6 titik ya. Yang ditanya, tentukan posisi relatif atau jarak titik A terhadap titik C. Titik A terhadap titik C. Kalau titik A terhadap titik C berarti ditulisnya A, C-nya kecil. Ini artinya titik A terhadap titik C. Berapa?
Nah, karena titik itu ditentukan harusnya X, Y, berarti yang harus kita kerjain dulu nih X-nya dulu. X-nya itu kan berarti yang mendatar ke kanan atau ke kiri, baru nanti setelahnya si Y-nya ke atas atau ke bawah. C ke A, A ke C maksudnya. Ini A, yang ini C ya. Berarti yang harus kita selesaikan itu ke kanan atau ke kiri. Untuk dari A ke C itu ke kiri atau ke kanan? Berarti dia ke sini dong. Nih C. A ke C, berarti di sini ya. Dari A ke C, karena dia ke kiri itu selalu bernilai negatif. Ke kiri negatif ya. Nah, dari A ke C berapa satuan? A ini ada di 1, lalu ke C ini ada di -3. Berarti dari 1 kita loncat ya, 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan. Berarti dari A ke C ke kiri ini bernilai 4 satuan. Karena dia ke kiri maka bernilai negatif, maka kita tulis -4, lalu kita sekarang yang Y-nya nih. Berarti kalau ke C ke atas dong, nggak mungkin ke bawah. Dari sini kita ke atas. Kalau ke atas itu bernilai positif. Ke atas berarti berapa satuan nih? Tadi dia ada di sini nih, di posisinya 4. Lalu ke atas berarti kita tinggal ke posisi 5. Berarti dia 1 satuan. Ke atas bernilai positif, maka dia 1. Jarak dari titik A ke titik C -4,1. Atau bisa juga pakai cara gampangnya. Ini rumusnya. X2, X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Siapa X2-nya? X2-nya pasti otomatis yang ini, yang C. Ini sebagai X2 Y2, yang A ini sebagai X1 Y1. Kalau kita memakai yang ini rumusnya berarti AC X2 dikurang X1. X2 nya si C berapa? X nya si C ini ya, -3 dikurang X1 si A 1 dikurang 1, Y2 C berarti 5 dikurang Y1 si A 4, kurang 4. -3 kurang 1 berarti utang 3, utang lagi 1, maka -4. 5 kurang 4 1. Hasilnya sama, -4,1 gitu. Nah, sekarang kita coba lagi ya, yang nomor 2, yang B. Titik D terhadap titik B, berarti ditulisnya DB. Gini ya. Dalam kurung titiknya dari D ke B, D ke B. Nggak boleh langsung begini ya. Kita selesaiin dulu yang mendatar nih. Yang mendatar berarti kalau D ke B itu ke kanan. Ke kanan berapa satuan? Ini kan dia ada di -2, yang garis ini ada di 2. Berarti 1, 2, 3, 4 satuan ya. 4 satuan. Karena dia ke kanan berarti nilainya positif. 4, lalu dia ke bawah. Ke bawah ini berarti nilainya negatif. Berapa satuan? Dari sini kan 1, 2 satuan. Bernilai negatif berarti -2. Kalau misalnya kita pakai cara rumusnya berarti DB buka kurung, tadi X2 kurang X1, X2 nya berarti si B ini X2 Y2, si D ini X1 Y1. B X nya berapa? 2 dikurang D X nya berapa? -2. 2 dikurang -2, Y B nya Y di titik B berapa? -4 kurang Y di titik D berapa? -2 kurung. Berarti si DB min ketemu min jadi positif ya. Jadi 2 ditambah 2 4, ini min ketemu min juga positif, berarti -4 ditambah 2 -2. Hasilnya sama.
sekian materi kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, catat materinya, tugas dan catatan dimasukkan ke tugas 1 bab 2 karena kita udah masuk bab 2. Nah, jika masih ada yang tidak dipahami, silahkan chat ke WA Ibu untuk menanyakan apa yang nggak kalian pahami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.